Baik, perkenalkan nama saya Yulinda Brusubakti, NIM 193020504032. Di sini kita akan membahas bahan toksik yaitu C2H5OH ataupun alkohol. Nah, sebelum kita mengetahui bahan toksik dari alkohol, kita terlebih dahulu harus tahu pengertian dari bahan toksik itu sendiri, di mana bahan toksik adalah bahan yang berupa racun yang dapat mengganggu sistem pada tubuh kita. Baik, kita lanjutkan. Nah, alkohol adalah minuman yang bersifat toksik bagi tubuh. Nah, toksisitas alkohol didefinisikan sebagai kemampuan untuk merusak organ tubuh. Proses perusakan terjadi apabila bahan toksik atau metabolitnya telah menumpuk di target organ. Alkohol merupakan senyawa organik dengan rumus kimia CN2HN plus 1OH. Ada dua cara penamaan untuk alkohol. Yang pertama, nama umum, dan yang kedua, nama menurut UPAX. Nah, nama umum biasanya dibentuk dengan mengambil nama gugus alkil, lalu menambahkan beberapa gugus hidroksil dan lainnya. Alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif. Nah, zat psikoaktif adalah golongan yang bekerja secara selektif terutama pada otak yang mempengaruhi perilaku seperti emosi, kognitif, persepsi, maupun kesadaran. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih cara masuknya C2H5OH atau alkohol itu sendiri ke dalam tubuh kita? Yang pertama, alkohol adalah zat psikoaktif yang bersifat adiktif, di mana seperti yang saya jelaskan dapat merangsang emosi, kognitif, perasaan, serta kesadaran seseorang. Mengapa itu bisa terjadi? Akibat dari etanol yang disebabkan etanol itu sendiri bereaksi dengan membran sel yang akan menyebabkan terganggunya fungsi membran dalam menyampaikan sinyal antar sel. Etanol yang masuk ke dalam otak akan merangsang hati dengan mengandung enzim dari alkohol yaitu dehidrogenase yang akan menginduksi asetaldehid serta menaikkan reaksi dari NAD atau NADH dalam tubuh manusia. Nah, mekanisme etanol masuk ke dalam hati yang pertama mengubah asetaldehid oleh enzim alkohol dehidrogenase dan oksidasinya berakhir menjadi asetat. Hal ini menyebabkan akumulasi lemak di hati, hiperlipidemia, dan akhirnya sirosisme. Mekanisme kerja etanol yang sebenarnya dalam jangka waktu lama masih belum pasti. Konsumsi etanol yang lama dengan waktu yang cukup panjang akan menimbulkan penimbunan asam lemak pada tubuh manusia. Nah, kerusakan itu akan menyebabkan interaksi dari membran sel sehingga etanol yang masuk ke dalam hati akan menumpuk dan menempuk sehingga meningkatkan asam laktat dalam darah sehingga akan merusak organ hati yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, hal itu juga menyebabkan peningkatan radikal bebas dengan berbagai metabolit yang menyebabkan timbulnya stres dan oksidatif sel. Reaksi etanol dengan hidrogen perioksida akan meningkatkan radikal bebas dari alkohol sehingga akan mengaktifkan nuklear faktor yang akan menyebabkan tumor di dalam tubuh manusia itu sendiri. Nah, jadi alkohol di dalam tubuh itu tidak keluar melalui urin atau keringat, tetapi dia terakumulasi di dalam tubuh kita sehingga masuk ke dalam saluran pencernaan dan akan mengakibatkan rangsangan terhadap otak kita. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, dia akan membuat pengubahan kesadaran, stres, emosi, dan lain sebagainya. Nah, selain dari otak itu sendiri, kinerja hati juga dipengaruhi jika kita mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Seperti penumpukan asam laktat di dalam hati akan menimbulkan tumor pada tubuh manusia. Nah, itu teman-teman sangat mengerikan dampak dari bahan toksik berupa alkohol ini dalam tubuh kita jika kita konsumsi dengan berlebihan. Maka dari itu tetap menjaga kesehatan, tetap sayangi tubuh kita karena bahan toksik bisa masuk ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan, pernapasan, dari keringat, dan lain sebagainya.
Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Jika ada pertanyaan, boleh ditanya pada Yulinda Brusur Bakti dengan nomor 0813 7649 6931. Demikian presentasi saya untuk memenuhi mata kuliah Toksikologi Lingkungan yang ada di Universitas Tadulako. Jika ada kesalahan, jika ada kekurangan, itu semua tidak terlepas karena kita adalah manusia yang sempurna. Terima kasih.